Dugaan kasus penipuan yang melibatkan pemilik sebuah pondok pesantren di Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, sempat menghebohkan warga Desa Madukoro, wilayah setempat. Pasalnya, jalinan kerja sama bisnis dengan beberapa rekannya berujung tinggalkan kenangan pahit. Akibat sang owner ponpes diduga ingkar janji hingga satu korban saja bernama Sumari telah menderita kerugian hampir 1 miliar rupiah. Menurut Sumari, bukan dirinya saja yang bernasib malang jadi korban dugaan tipu oleh seorang pria bernama Rahmat Solihin, yang diketahui sebagai pemilik pondok pesantren Riyadul Badiah Al-Amin. Masih di bilangan Desa Madukoro, Kecamatan Kota Bumi Utara, sekitar 10 warga yang uangnya digondol oleh Rahmat tak dikembalikan dengan nilai ratusan juta rupiah. Menurut keterangan para korban, dugaan penipuan ini bukan baru terjadi, melainkan sudah berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2026 saat ini, tanpa adanya kepastian pengembalian uang yang telah diserahkan pada Rahmat Solihin. Merasa kecewa dengan ulah pemilik ponpes, akhirnya kasus ini mencuat karena sejumlah korban mulai angkat bicara. Para korban mengaku telah menyerahkan sejumlah uang kepada yang bersangkutan dengan berbagai janji dan alasan disampaikan. Namun ironinya, hingga 4 tahun waktu berjalan, sang pemilik ponpes tersebut bersembunyi jika ingin ditemui guna menanyakan perihal dana yang terpakai tak kunjung dikembalikan. Ungkapan rasa kecewa Sumari pada awak media disampaikannya, jika uang yang dipakai Rahmat senilai 870 juta tak juga bisa kembali, dengan terpaksa dirinya akan tempuh jalur hukum. Rahmat itu kan sudah sekian waktu membohongi saya, Mas. Yang pertama saya kan nitipkan uang sama dia, dulu dalam rangka jual bengkel 50% sampai dengan hari ini, dan banyak lagi kalau kita hitung sekitar 800-an juta lebih, Mas. Kalau dihitung-hitung banyak, 800-an juta lebih, Mas. Yang terakhir, Mas Riki, saya tuh pinjam bank 500 juta itu, dulu dalihnya mau diangsur dia selama 24 bulan, 1 bulan 25 juta 400, tapi hanya jalan 3 bulan, selebihnya nggak jelas. Akhirnya saya harus menanggung sendiri. Korban lainnya yakni seorang guru pendidik di pesantren tersebut dengan lesu mengaku telah mengalami kerugian hingga lebih dari 15 juta rupiah. Dan saya di sana termasuk korban. Saya di sana ngajar berbulan-bulan, gak pernah terima gaji. Gaji saya sekitar 15 juta sekian. Bahkan sampai istri saya sakit aja, saya minta uang, gak dikasih. Belum masyarakat yang lain. Yang paling banyak itu Pak Sumari, sekitar 800 juta. Itu sekarang yang jadi masalah itu, Mas. Sementara bendahara pondok pesantren bernama Denny mengaku dirinya mengalami kerugian sekitar 69 juta rupiah. Uang terpakai oleh Rahmat pemilik ponpes. Setahun saya nggak digaji, saya nalangi pembayaran untuk tukang, terus pembayaran angsuran itu sempat saya talangi, Mas, karena mau lebaran kan, jadi saya supaya nggak ribut lah, ya udah saya talangi. Berapa itu Mas dana talangannya, Mas? Kalau totalnya 69 juta sekian, Mas. Itu semuanya. Mas Rahmat pinjam ke sampean gitu? Iya, pakai uang saya. Para korban menyebut hingga kini Rahmat Solihin pemilik pondok tersebut sulit ditemui untuk minta pertanggungjawaban atas uang yang telah diserahkan. Meskipun ada, beliau bersembunyi tak mau menemui, terkesan sudah tidak ada niat baik. Begitu juga dengan awak media yang ingin melakukan konfirmasi pada pemilik ponpes terkait kasus ini. Namun selama 3 hari berturut-turut sambangi kediaman Rahmat Solihin, tapi yang bersangkutan enggan bertemu guna memberikan penjelasan atas dugaan penipuan ini. Hingga berita ini diturunkan, Rahmat Solihin belum dapat ditemukan guna memberikan keterangan resmi terkait dugaan penipuan yang disampaikan oleh para korbannya. Sebagai korban, mereka kini hanya bisa berharap agar aparat penegak hukum dapat segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan penipuan ini. Sehingga ke depan tidak ada lagi perilaku tak terpuji yang dilakukan oleh oknum pemilik pondok tempat menuntut ilmu agama seperti yang dilakukan Rahmat dengan berbagai modus untuk menjaring korban. Dari Lampung Utara, Tim Liputan melaporkan.